Pada session pertama ini, kita akan membahas mengenai penciptaan sorga atau Shamayim. Untuk dapat memahami pembahasan dalam sesi-sesi di channel ini, saudara dan saudari wajib kembali ke akar pola Ibrani karena kitab-kitab Perjanjian Lama dan Baru berasal dari kitab-kitab suci orang Yahudi, yaitu Tanakh dan Brit Hadasah. Di dalam kitab Kejadian atau Bereshit, pasal 1 ayat 1 tertulis, pada awalnya Elohim menciptakan langit dan bumi. Dalam bahasa Ibraninya tertulis, Bereshit bara Elohim et ha-shamayim wa et ha-aretz. Ayat di atas menuliskan bahwa langit disebutkan terlebih dahulu dan setelah itu barulah menyebutkan bumi. Kata langit dalam bahasa Ibrani yaitu shamayim. Akhiran im merupakan bentuk jamak. Kata langit juga mengandung makna yaitu sorga atau shamayim dalam bahasa Ibraninya. Jadi, makna ayat di atas menyatakan bahwa Tuhan Yahweh menciptakan sorga Shamayim terlebih dahulu, dan setelah itu barulah diciptakan bumi. Saat Elohim Yahweh menciptakan sorga atau Shamayim, Elohim Yahweh tidak menciptakan sesuatu yang kosong. Di dalam kitab Yesaya pasal 45 ayat ke-18 tertulis, sebab beginilah Yahweh pencipta langit berfirman, Dialah Elohim yang membentuk bumi dan yang membuatnya. Dia mengokohkannya, tidak menciptakannya kosong. Dia membentuknya untuk dihuni, akulah Yahweh dan tidak ada yang lain. Elohim Yahweh menciptakan penghuni sorgawi di antaranya adalah yang pertama yaitu serafim. Makhluk sorgawi ini memiliki 6 sayap dan bertugas sebagai pemimpin penyembahan dan pujian kepada Elohim Yahweh. Kitab Yesaya pasal 6 ayat 2 dan 3. Ayat kedua tertulis, di atasnya ada para serafim yang berdiri, masing-masing ada 6 sayap, 2 sayap dipakai untuk menutupi wajahnya, 2 sayap dipakai untuk menutupi kakinya, dan 2 sayap dipakai untuk terbang. Ayat ketiga tertulis, mereka berseru seorang kepada yang lain, katanya, Kudus, Kudus, Kuduslah Yahweh Tsebaot, Yahweh semesta alam, seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Perhatikan juga ayat-ayat di bawah ini, Wahyu pasal 4 ayat 6-9. Ayat 6 tertulis, di hadapan takhta itu ada laut kaca yang serupa kristal. Di tengah-tengah dan di sekeliling takhta itu ada 4 makhluk hidup yang penuh dengan mata, di depan dan di belakangnya. Ayat 7 tertulis, makhluk hidup yang pertama serupa singa, makhluk hidup yang kedua serupa lembu, makhluk hidup yang ketiga memiliki muka seperti manusia, dan makhluk hidup yang keempat serupa Raja Wali yang sedang terbang. Ayat 8 tertulis, keempat makhluk hidup itu masing-masing memiliki 6 sayap. Mereka juga dipenuhi dengan mata, di depan, dan di belakangnya. Siang dan malam tanpa hentinya mereka mengatakan, Kudus, Kudus, Kuduslah Yahweh, Elohim penguasa semesta, yang telah ada, dan yang akan datang. Ayat 9 tertulis, ketika makhluk-makhluk hidup itu memberikan kemuliaan, hormat, dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas takhta itu, yaitu Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Makhluk sorgawi yang kedua adalah cherubim. Makhluk sorgawi ini memiliki 1 kepala dengan 4 wajah, 4 sayap, bertelapak kaki seperti anak lembu, dan bertugas sebagai penjaga dan pengawal. Kitab Yehezkiel pasal 1 ayat 5-11. Ayat 5 tertulis, dari tengah-tengahnya juga tampaklah 4 makhluk hidup, dan beginilah wujud mereka. Mereka tampak seperti manusia. Ayat 6 tertulis, masing-masing memiliki 4 wajah dan 4 sayap. Ayat 7 tertulis, kaki mereka lurus, sedangkan telapak kaki mereka seperti telapak kaki anak lembu. Mereka berkilauan seperti tembaga polesan. Ayat 8 tertulis, mereka mempunyai lengan seperti manusia di bawah sayap-sayapnya pada keempat sisinya. Keempatnya memiliki wajah-wajah dan sayap-sayap. Ayat 9 tertulis, sayap-sayap mereka saling bersentuhan satu dengan yang lain. Mereka masing-masing berjalan lurus ke depan dan tidak berbalik ketika mereka pergi. Ayat 10 tertulis, keempatnya memiliki wajah seperti wajah manusia dan wajah singa di sisi kanan, wajah lembu dan wajah Raja Wali di sisi kiri. Ayat 11 tertulis, demikianlah wajah-wajah mereka. Sepasang sayap dari masing-masing mereka direntangkan ke atas,
Dua sayap dari masing-masing mereka bergabung satu dengan lainnya, sementara sepasang sayap lainnya menutupi tubuh mereka masing-masing. Kitab Kejadian pasal 3 ayat 24. Setelah mengusir manusia itu keluar, dia menempatkan kerup-kerup di sebelah timur Taman Eden dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan itu. Makhluk sorgawi yang ketiga adalah malaikat-malaikat. Elohim Yahweh menciptakan para malaikat dengan bentuk seperti manusia, tidak bersayap seperti serafim dan cherubim, serta memiliki tugas yang berbeda-beda. Kitab Yosua pasal 5 ayat 13 dan 14. Ayat 13 tertulis, "Dan terjadilah ketika Yosua berada di dekat Yerikho, pada saat ia melayangkan pandangannya dan melihat, maka tampaklah seorang pria berdiri di seberangnya dan pedangnya yang terhunus di tangannya. Lalu Yosua pergi kepada dia dan bertanya kepadanya, 'Apakah engkau berpihak pada kami atau pada lawan-lawan kami?' Ayat 14 tertulis, dan dia menjawab, 'Bukan, tetapi sebagai panglima bala tentara Yahweh, aku sekarang datang.' Lalu Yosua bersujud dengan mukanya ke tanah, dan dia menyembah serta berkata kepadanya, 'Apa yang akan Tuanku katakan kepada hambanya ini?' Kitab Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan 28. Ayat 26 tertulis, "Dan pada bulan ke-6, malaikat Gabriel diutus oleh Elohim ke sebuah kota di Galilea yang bernama Nazaret." Ayat 27 tertulis, "Kepada seorang perawan yang telah ditunangkan dengan seorang pria bernama Yosef dari keluarga Daud, dan nama perawan itu Miriam." Ayat 28 tertulis, "Dan ketika masuk, malaikat itu berkata kepadanya, 'Salam, hai engkau yang dilimpahi anugerah, Yahweh besertamu. Hai engkau yang diberkati di antara para wanita.'" Subscribe dan share untuk menjadi berkat karena kedatangan Yeshua sudah sangat dekat. Jangan lupa mengaktifkan tombol lonceng agar mendapatkan update untuk video-video selanjutnya. Untuk mendapatkan pengajaran-pengajaran Dafar Elohim Yahweh, silahkan kunjungi link ini. https://www.youtube.com/pelayanan Menorah Yosef Roy 197. Untuk baptisan di dalam nama Yahweh, Yeshua HaMashiach, dan Roh Yahweh Elohim, silahkan menghubungi nomor WA +1909 991 4859. Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach memberkati saudara-saudari sekalian. Maranatha, Shalom.